Pace Ebene, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Rabu 28 Juli 2021. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin akan membawakan renungan harian untuk kita yang dikutip dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Demikian bunyinya. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula halnya kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian Injil Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita berburu harta terpendam dan mutiara berharga, yaitu iman. Untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai itu, seseorang mau berjuang, berupaya sedapat mungkin dan berkorban untuk memperolehnya. Semakin berharga, semakin diupayakan, dan sesudah diperolehnya, orang akan merasa bahagia dan bersukacita. Di dalam Injil hari ini, Rabu pekan ke-17, Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu dengan dua hal. Pertama, diumpamakan dengan harta terpendam. Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Kedua, diumpamakan dengan mutiara. Yesus berkata, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Baik harta terpendam dan mutiara adalah dua barang berharga yang tidak ternilai harganya. Guna memperolehnya, orang harus siap berkorban sampai menjual miliknya. Saudara-saudari, betapa berharganya kerajaan Allah itu. Kerajaan Allah itu tidak lain adalah Allah yang meraja. Kerajaan Allah itu sudah datang dengan kedatangan Yesus Kristus. Maka Yesus sendiri adalah harta terpendam dan mutiara yang tidak ternilai. Dalam Yesus, orang yang mencari dan menemukannya akan menerima kehidupan baru dan kehidupan kekal. Dalam Yesus, orang menemukan arti dan makna hidup ini. Saudara-saudari, ada orang membuat hidupnya berorientasi pada harta duniawi seperti materi, jabatan, pangkat, dan kenikmatan sesaat. Namun Injil mengingatkan kita untuk mencari dan mendasarkannya, yakni kerajaan Allah, yaitu Tuhan sendiri. Kerajaan Allah harus menjadi tujuan dan mendasari segala usaha, perjuangan, dan cita-cita kita. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah seraya kita melakoni segala aktivitas kita. Kita harus mendengarkan sabdanya yang menjadi pedoman hidup agar kita tetap berjalan dalam kebenarannya. Jadikan Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Kita boleh belajar dari Santo Paulus yang mengungkapkan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus.
menemukan harta terpendam dan mutiara indah pada Kristus Yesus. Saudara-saudari, kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat dan orientasi kehidupan kita. Mari kita jalani hidup ini bersama Tuhan. Mari kita lakoni segala tugas tanggung jawab kita berpedoman pada sabda Tuhan. Jadikan Tuhan menjadi harta kita yang utama agar kita menemukan hidup dan kehidupan. Pace e bene, salam sejahtera untuk kita, berkat Tuhan selalu menyertai.